paling berat hukumannya. Apa itu? Masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Orang kalau berbuat syirik dengan syirik yang jelas, maka itu mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Maka ketika dia meninggal dunia, ya jelas-jelas dia berbuat syirik, maka tidak dihukumi dengan hukum Islam. Karena kesyirikannya tersebut telah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Itu di dunia. Di akhirat dia tidak masuk surga. Dia masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian ini masih makna ayat. Sedangkan orang yang meninggal di atas tauhid, jadi diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa seseorang yang meninggal di atas tauhid, ya, meskipun dia memiliki dosa, maka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang dia itu muwahhid, yakni ahli tauhid. Kemudian dia punya dosa. Ya, punya dosa yang dia tidak sempat untuk bertaubat, waliyadzubillah. Kemudian dia meninggal. Maka orang yang meninggal di atas tauhid tersebut ada kesempatan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti di akhirat, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan atas amalan-amalannya, ya, dia orang yang bertauhid akan tetapi dia memiliki dosa, maka ketika itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah merahmati dirinya, maka Allah ampuni dosanya dan dia langsung masuk surga. Akan tetapi kalau Allah tidak merahmati dirinya dan tidak mengampuni dosanya, maka dia harus masuk ke dalam neraka dahulu untuk mempertanggungjawabkan amalnya, karena dia telah berbuat dosa. Akan tetapi orang yang meninggal di atas tauhid, maka dia tidak kekal selamanya di dalam neraka. Tempat tinggalnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia belum sempat bertobat, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu membawa dosa sebesar bumi, kemudian menjumpai aku dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan membawa ampunan sebesar itu pula. Maka ini dalil, ya, bagi orang yang bertauhid tapi dia berbuat dosa, masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti akhirnya kita meremehkan dengan dosa-dosa, enggak. Ya, bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa. Dan ana yakin semua kita di sini enggak ada yang mau mencicipi apa? Api neraka. Tidak ada yang mau mencicipi api neraka. Kita semua di sini ingin selamat, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya, di akhirat kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan itulah kemenangan yang sejati. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang begitu besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, ayat ini juga menjelaskan
ya, sebab orang-orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya, ya tadi sempat disinggung, karena mereka melakukan kezaliman dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah. Dia mendustakan Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di lain waktu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dengan beribadah kepada selain Allah, dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena tadi sudah disampaikan, di situ ada pengurangan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu akhirnya dia menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Tadi itu adalah makna ayat. Kemudian selanjutnya adalah apa hubungan ayat dengan bab. Kita punya ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 48, yang tadi kita sebutkan maknanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kemudian kita punya bab apa? Bab takut dari perbuatan syirik. Nah, apa hubungan korelasi antara ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh penulis? Maka hubungan ayat dengan bab menunjukkan atas bahaya dosa syirik dan beratnya hukuman perbuatan syirik, yang mana dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukumannya kelak menjadi penghuni neraka kekal selamanya. Oleh karena itu, maka harus takut dan hati-hati terhadap perbuatan syirik. Nah, ini adalah hubungan ayat dengan bab. Maka kita harus hati-hati dan takut dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu sangat bahaya. Hukumannya berat, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Dan hukumannya orang yang meninggal di atas kesyirikan, tidak sempat bertobat, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selamanya. Nah, ini hubungan ayat dengan bab. Intinya kita harus takut dari perbuatan syirik, karena begitu bahaya dan beratnya hukuman dari perbuatan syirik. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, seseorang yang meninggal di atas syirik besar, maka akan mengeluarkannya dari agama Islam dan memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini bagi orang yang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertaubat, maka kesyirikannya itu mengeluarkan dirinya dari agama Islam, karena dia telah melakukan kesyirikan besar, yang dengan kesyirikannya tersebut mengeluarkan dirinya dari agama Islam, sehingga hukumannya kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah sekalipun bisa untuk keluar dari neraka orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, bahwa seseorang yang meninggal di atas tauhid dan memiliki dosa-dosa, maka ampunan atau pengampunan dosanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli tauhid, ketika dia melakukan dosa, kemudian dia meninggal dunia, maka pengampunan dosa-dosa yang dia lakukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak,
maka Allah akan ampuni. Dan jika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Akan tetapi tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini adalah bantahan terhadap akidah kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij itu meyakini bahwa pelaku maksiat itu kafir, keluar dari agama Islam, meskipun dia ahli tauhid. Ketika seseorang yang ahli tauhid dia melakukan dosa, maka dikafirkan ya oleh kaum Khawarij dan menghukumi pelaku maksiat tersebut dengan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbeda dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang bertauhid akan tetapi dia melakukan dosa-dosa, maka dia adalah fasik ya, dia orang yang fasik, yang berbuat dosa, akan tetapi tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam ya, tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Berbeda dengan kaum Khawarij. Jadi antara akidah mereka bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa, maka itu sudah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kemudian faedah selanjutnya, bantahan juga atas akidah kaum Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah itu dipelopori oleh Wasil bin Atha. Jadi ketika itu dia bermajelis sama Imam Hasan Al-Basri. Nah, kemudian ketika Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Wasil ini menolak. Ya, Wasil ini menolak. Dia mengatakan bahwasanya kedudukan pelaku maksiat dan dosa di dunia itu antara mukmin dan kafir. Jadi orang mukmin yang melakukan dosa itu kedudukannya bukan mukmin, bukan juga kafir. Jadi apa gitu? Bingung. Akidah yang membingungkan. Akhirnya kemudian oleh Imam Hasan Al-Basri dia disuruh pergi, i'tazil, menjauh dari majelis. Maka disitulah muncul ya kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Ya, karena dia berbeda dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, jadi akidah Mu'tazilah itu menghukumi di dunia pelaku maksiat itu istilahnya manzila baina manzilatain. Jadi kedudukan di antara kedua kedudukan. Dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Jadi di tengah-tengahnya. Enggak tahu apa itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada meyakini seperti itu. Ya, orang yang beriman dia berdosa ya dia fasik. Dia orang yang melakukan dosa. Jadi ketika itu imannya sedang menurun karena dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian sama. Adapun Mu'tazilah dengan Khawarij ini sama, menghukumi orang pelaku maksiat dan dosa itu ketika di akhirat dia kekal selamanya di dalam neraka. Ya, maka ini akidah yang tidak benar. Ya, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang bertauhid tetapi dia melakukan maksiat dan dosa, maka ketika di akhirat itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat masyiah, yaitu kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat masyiah itu ada. Ya, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita lihat di Quran, di Al-Quran itu banyak. Ya, sebagaimana di juz Amma, ana lupa. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak akan bisa mampu berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Berarti
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kehendak. Jadi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita selesai dari dalil yang pertama. Dalil yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat ke-48. Tadi di dalam surat An-Nisa juga sama, hampir sama ayatnya, semakna, akan tetapi cuman beda belakangnya tadi, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dia nanti dicari di Al-Qur'an. Kalau tidak salah ayat 130-an. Ini dihabiskan bab semampunya aja. Sampai jam berapa? 5:30. Ini satu dalil setengah jam. Enggak apa-apa. Baik, sekarang kita ke dalil yang kedua dari bab al-khauf minasyirki, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini maksudnya adalah negeri Mekah. Jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman. Kemudian beliau meminta untuk dirinya dan juga anak-anak keturunannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah diriku beserta anak keturunanku dari menyembah patung-patung berhala. Nah, ini yang disampaikan atau disebutkan oleh penulis dalil yang kedua dari surat Ibrahim ayat ke-35. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun makna ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jaminan keamanan untuk negeri Mekah. Ya, beliau meminta keamanan untuk negeri Mekah. Kenapa? Agar penduduk negeri Mekah atau orang-orang yang merasa atau orang-orang yang datang ke negeri Mekah, ya, mereka merasa tenang dan aman tatkala datang ke negeri Mekah. Ya, karena kalau negeri Mekah itu tidak aman, ya, tidak nyaman, maka akan menghalangi manusia untuk datang ke negeri Mekah melaksanakan manasik haji atau umrah. Dan alhamdulillah kita rasakan sampai sekarang. Ya, kita rasakan sampai sekarang manfaat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mungkin kita nggak tahu sudah berabad-abad tahun yang lalu. Kita nggak tahu kapan Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 1400 tahun yang lalu. Dan jauh sebelum itu Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa? Keamanan untuk negeri Mekah. Dan sampai sekarang dirasakan, ya, oleh penduduk Mekah dan orang-orang yang datang ke negeri Mekah, sehingga mereka merasa tenang, merasa aman, nyaman, ya, untuk melaksanakan apa? Ibadah manasik haji dan umroh. Kapanpun mereka datang, kecuali di musim haji, maka di bulan-bulan haji mereka datang. Adapun umroh, kapanpun mereka datang, maka akan disambut, ya, maka akan disambut dengan keamanan, ketentraman, dan juga kenyamanan. Kemudian di dalam ayat ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
perkara yang tidak kalah pentingnya dengan keamanan negerinya, yaitu perkara agar beliau dan anak-anak keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik, dijauhkan dari menyembah patung-patung berhala orang-orang musyrikin, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin, oleh kaumnya. Kenapa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dirinya dan anak-anak keturunannya dari menyembah berhala? Ya, karena Nabi Ibrahim tahu betapa bahaya perbuatan syirik dan betapa besarnya fitnah perbuatan syirik terhadap manusia. Ya, dahulu mudah sekali orang kalau mau terjerumus ke dalam kesyirikan, menyembah orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Nuh bahwasanya dahulu ada orang-orang soleh, akhirnya untuk mengenang orang-orang soleh tersebut maka dibuatkan patung dan ditempatkan di tempat di mana orang-orang soleh itu biasanya beribadah. Tujuannya apa? Untuk mengenang kesolehannya. Awalnya untuk mengenang apa? Kesolehan mereka. Sehingga ketika dia melihat patung, oh saya mengenang bagaimana ibadah dia. Sehingga dia apa? Termotivasi untuk mengikuti ibadahnya. Ya, akan tetapi iblis dan juga bala tentaranya lebih licik, sehingga dengan mudahnya menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan. Ya, akhirnya yang awalnya untuk mengenang akhirnya dijadikan tempat untuk beribadah. Ya, begitu besar, begitu kuat fitnahnya apa? Perbuatan syirik. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dirinya dan juga anak-anak keturunannya agar dijauhkan dari perbuatan syirik, dijauhkan dari menyembah patung-patung berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, ini adalah makna ayat secara global, secara umum. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu hubungan ayat dengan bab. Apa hubungan ayat? Ya, kita punya ayat surat Ibrahim ayat ke berapa tadi? 35. Ya, surat Ibrahim ayat ke-35, di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dirinya dan juga anak-anak keturunannya beribadah kepada patung-patung berhala, dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian bab kita, bab takut dari perbuatan syirik. Maka hubungan ayat dengan bab menunjukkan besarnya fitnah perbuatan syirik yang mengancam manusia. Ya, menunjukkan besarnya fitnah perbuatan syirik yang mengancam manusia. Karena Nabi Ibrahim saja, ya, Nabi Ibrahim yang beliau memiliki keimanan yang luar biasa. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilnya. Beliau mendapatkan julukan Khalilullah. Ya, kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki keimanan yang kuat. Orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imannya kuat, kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, saja merasa takut dan meminta agar dirinya beserta anak keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik. Maka kita jamaah sekalian melakukan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang imannya itu sering turun, naik jarang. Seringnya apa? Turun. Naik full jarang. Maka harus lebih merasa takut dan lebih sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk anak-anak keturunan kita, agar dijauhkan dan dihindarkan dari perbuatan syirik. Nah, ini adalah hubungan ayat dengan bab, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim saja
yang imannya kuat, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa meminta untuk dirinya dan anak keturunannya agar dijauhkan dari berbuat syirik, maka kita ya yang imannya jarang naik, seringnya turun, maka harus lebih takut dan sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik dan juga anak-anak keturunan kita. Oleh karena lihat doa Nabi Ibrahim, maka negeri Mekah ya secara khusus, Madinah ya, Saudi Arabia secara umum, maka mereka adalah negeri tauhid. Dengan sebab apa? Doa Nabi Ibrahim. Dengan sebab doa Nabi Ibrahim. Dan doa yang sering diajarkan oleh Nabi SAW agar dijauhkan dari perbuatan syirik, yaitu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika lima a'lam. Ya Allah, aku berlindung darimu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku meminta ampun atas dosa yang aku tidak ketahui. Maka sering-sering ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga untuk anak-anak keturunan kita, agar dihindarkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Jangan pernah sekalipun kita ya mendekati perbuatan syirik. Ini hubungan ayat dengan bab. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa faedah dari ayat yang disampaikan ini. Yang pertama, keutamaan kota Mekah. Ya, keutamaan kota Mekah yang senantiasa diliputi keamanan dan ketentraman bagi penduduknya atau orang-orang yang datang berziarah ke sana, karena sebab doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi sudah wallahu alam ya berapa jarak antara Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi dengan sebab doa Nabi Ibrahim ini bisa kita rasakan sampai sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman, bahwa kota Mekah itu akan senantiasa aman. Ingat kita kisah tentang hadis Jassasa. Ya, hadis Jassasa itu diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, sahabat yang menceritakan kepada Nabi SAW ketika dirinya belum masuk Islam. Jadi suatu hari Tamim Ad-Dari ini dia sedang belajar bersama kaumnya. Ya, di tengah lautan ternyata gelombangnya tinggi. Akhirnya bahtera kapal yang dia naiki bersama kaumnya hancur, kena gelombang tinggi, maka menjadi puing-puing lah ya, sehingga dengan sisa-sisa puing itu mereka berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya mereka sampai kepada sebuah pulau. Akhirnya mereka menepi. Kemudian di situ mereka kaget melihat sesosok binatang yang bulunya sangat tebal, sehingga nggak tahu mana depan mana belakangnya, nggak tahu mana mukanya mana ekornya. Kemudian mereka mengatakan, "Kamu apa?" Maka binatang tersebut mengatakan, "Aku adalah Jassasa." Kemudian orang-orang yang terdampar tadi, dia mengatakan, atau salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Sudah, jangan-jangan dia ini sosok jin atau setan." Ya, akhirnya mereka disuruh oleh binatang tersebut untuk masuk ke dalam pulau tersebut, karena di sana ada seseorang yang menunggu mereka ya, untuk bertanya beberapa kabar yang mungkin mereka tahu. Maka akhirnya mereka pun masuk ke dalam pulau tersebut. Maka didapatilah sosok yang begitu besar ya, yang dia terikat antara kaki dan juga tangannya ya, kepala, tangan dan kakinya terbelenggu.
Nah, maka di situ diketahui itu adalah Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya kepada Tamim, ya apakah pohon kurma masih berbuah? Maka mereka mengatakan iya masih berbuah. Kemudian kata Dajjal, kelak dia tidak akan berbuah. Kemudian bertanya lagi tentang air di danau Tiber. Dia bilang kan masih ada airnya. Kemudian kata Dajjal, kelak itu akan hilang airnya. Tidak akan ada airnya lagi danau tersebut. Yang itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Kemudian maka Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kemudian dia mengatakan, sungguh kelak aku akan keluar ke muka bumi ini dan tidak ada wilayah atau daerah yang luput dari diriku, kecuali kata dia 2 kota, yaitu kota Madinah dan kota Mekkah. Kota Madinah dan kota Mekkah. Karena kata Dajjal, ketika aku akan masuk ke 2 kota tersebut, maka malaikat sudah menghunuskan apa? Pedangnya. Gak bisa jemaah. Lihat, ini karena berkat sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kota Mekkah aman, nyaman, tentram untuk penduduknya dan orang-orang yang datang untuk berziarah ke kota Mekkah. Bukan hanya sekarang kita rasakan, kelak pada akhir zaman, ketika Dajjal sudah keluar keliling ke seluruh bumi. Karena kata Dajjal, nggak ada satu daerah pun yang terlewati olehku ketika aku sudah berkeliling, kecuali 2 daerah ini aku nggak bisa masuk. Karena ketika aku masuk, maka di situ ada malaikat yang sudah menghunuskan pedangnya. Ya, maka faedah yang pertama adalah keutamaan kota Mekkah yang senantiasa diliputi dengan keamanan, ya, kenyamanan, ketentraman. Ya, bukan hanya sampai sekarang, kelak sampai akhir zaman. Kemudian faedah berikutnya yaitu keutamaan berdoa. Ya, bahwa pasti doa-doa yang kita panjatkan itu akan mendatangkan manfaat. Ya, walaupun tidak segera, ya kelak, sampai kapanpun kelak akan ada manfaatnya. Doa yang kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengabulkan doa. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Mungkin ketika Nabi Ibrahim berdoa tidak langsung beliau rasakan. Akan tetapi setelah berlalunya zaman, ya, sampai sekarang, maka apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim bisa dirasakan oleh kaum setelahnya, bahkan sampai akhir zaman kelak. Ya, maka jangan pernah kita berhenti berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Kalau kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ya. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, dianjurkan bagi seseorang yang berdoa, ya, untuk mendoakan anak-anak keturunannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, selain dia berdoa untuk dirinya, dia juga berdoa untuk anak-anak keturunannya. Jangan kita hanya menginginkan kebahagiaan, keberuntungan untuk diri kita sendiri, jangan. Maka kita berdoa, ya, meminta keselamatan dunia dan akhirat. Jangan lupakan keluarga kita, terutama yang dekat, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Maka jangan dilupakan. Apalagi seorang bapak, seorang ayah, maka tanggung jawab besar dia sebagai kepala keluarga adalah mengajak keluarganya masuk ke dalam surga bersama-sama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka kalau kita berdoa minta keselamatan, minta surga, jangan lupakan istri dan anak-anak keturunan. Bukan hanya anak kita, tapi anak-anak keturunan kita. Berarti cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya. Wa bani itu berarti anak-anak keturunan, bukan hanya ibn.
Kalau ibn jamaknya abna itu anak-anak, tapi bani berarti keturunan. Dari anaknya turun menurun terus Nabi Ibrahim minta. Ya, maka dianjurkan bagi kita ketika kita berdoa, apapun doa yang kita panjatkan, maka jangan pernah lupakan untuk anak-anak keturunan kita. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah, mau lanjut Mas? Satu hadis. Baik, sekarang dalil yang ketiga. Ya, ini kebiasaan penulis rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menyampaikan dalil, maka yang disampaikan adalah ayat-ayat dulu, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Nah, pada dalil yang ketiga ini, penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgor fasu'ila anhu faqala ar-riya. Artinya, kata Nabi SAW, hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil? Kemudian beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, riya. Ya, riya. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, makna hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa beliau sangat khawatir dan takut suatu perkara yang sangat besar menimpa para sahabatnya, yaitu apa? Syirik kecil. Syirik kecil yang di sini yaitu adalah riya. Maka ini menunjukkan begitu besar rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para umatnya. Serta begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan umatnya. Ya, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengetahui begitu mudah celah umatnya untuk bisa melakukan syirik kecil, ya, yang disebabkan oleh perbuatan riya tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabatnya, kepada umatnya tentang perkara riya, yang dia adalah syirik kecil. Ya, maka hadis ini menjelaskan kepada kita begitu besar, ya, kecintaan Nabi, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya, sehingga Nabi enggak mau ya umatnya itu mendapatkan kerugian disebabkan amalan yang dia lakukan, yang dilakukan oleh para sahabat dan juga umatnya, sehingga memudaratkan para sahabat dan umatnya, yang dengannya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah, adapun hubungan hadis dengan bab menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam begitu khawatir dan takut terhadap para sahabatnya, yang mana para sahabat Nabi SAW ini keimanan mereka begitu kuat. Akan tetapi Nabi khawatir, takut jika para sahabat tertimpa perkara syirik kecil. Maka kita dengan keimanan lemah, yang sangat-sangat lemah, jauh dari keimanan para sahabat, dan sangat sedikit keilmuan kita tentang urusan agama, maka harus lebih khawatir dan takut terhadap perkara syirik kecil, karena tipis sekali. Ya, perkara syirik kecil ini tipis
tipis sekali. Apalagi yang hal berkaitan dengan riya. Ya, karena macam-macam syirik kecil itu banyak. Ya, disebutkan oleh para ulama, selain riya adalah seperti seseorang mengatakan masya Allah wa syi'tah. Nah, ini termasuk apa? Syirik kecil. Demikian juga dia mengatakan walaulallah wa anta. Kalaulah bukan karena Allah dan juga kamu. Karena di situ dia ada menyamakan. Nah, ini termasuk apa yang dipermisalkan oleh para ulama yang berkaitan dengan syirik kecil. Ya, berkaitan dengan syirik kecil. Ya, intinya hubungan hadis dengan bab, ya harusnya kita yang imannya jauh di atas, di bawah para sahabat, ya, bagaikan langit dan sumur, ya, jauh sekali. Karena keimanan para sahabat jika dibandingkan dengan keimanan, ya, manusia yang lainnya itu jauh sekali. Ya, makanya ketika para sahabat seandainya dia berinfak dengan setengah biji kurma, itu tidak akan bisa ditandingi dengan seseorang berinfak sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena keimanannya begitu kuat. Keimanan mereka begitu kuat. Sehingga amalan-amalan mereka tidak bisa disamakan dengan amalan-amalan manusia yang lainnya atau orang-orang yang muncul setelah mereka. Ya, karena keimanan mereka begitu kuat. Cobaan yang begitu banyak, ya, bertubi-tubi menghampiri mereka. Ya, kita lihat bagaimana kisah Bilal bin Rabah. Kalau bukan karena keimanannya yang kuat, sudah dia nggak tahan. Di siang hari yang panas, dijemur di atas pasir, kemudian ditindih dengan batu besar yang panas. Dia hanya menakalkan ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang Maha Esa. Itu kalau bukan karena keimanan yang kuat, dia nggak akan bisa seperti itu. Sebagaimana juga Khobab ibnul Araf, ya, yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bagaimana siksaan orang-orang musyrikin. Jadi Khobab ibnul Araf ini punya majikan seorang kafir musyrik. Ya, jadi Khobab ibnul Araf ini dulunya pandai besi, kerja sama majikannya perempuan. Ketika tahu majikannya Khobab ibnul Araf masuk Islam, maka kepalanya itu disetrika dengan besi yang panas. Ini kalau bukan karena keimanan mereka yang kuat, mereka tidak akan tegar, mereka tidak akan bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa disamakan, ya, keimanan para sahabat dengan orang-orang setelahnya. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, adapun hadis atau faedah dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana semangatnya Nabi SAW terhadap umatnya, agar umatnya mendapatkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan. Nabi nggak mau sedikit pun umatnya itu kesusahan di dunia maupun di akhirat. Maka ketika Nabi melihat celah bahwa umatnya bisa melakukan perbuatan syirik kecil, maka Nabi memperingatkan. Maka Nabi menyebutkan, mengingatkan umatnya, ya, tentang perkara syirik kecil ini. Dan inilah sifat Nabi SAW. Ya, beliau begitu semangat, beliau begitu kasih sayang, beliau begitu cinta sama umatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Gimana ayatnya? Ya, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya, jadi tatkala para sahabat disiksa, maka Nabi pun merasa berat juga. Sebenarnya Nabi nggak mau sesuatu yang berat menimpa para sahabat dan juga umatnya.
Kemudian beliau sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi para sahabat dan umatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kasihnya, begitu penyayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Makanya di antara bentuk kasih sayang, cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar kepada umatnya, kita ingat hadis tentang telaga Kautsar. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni faratukumul fil haud. Sesungguhnya aku menunggu di telaga haud, yakni haud telaga Kautsar, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekali-sekali pun tidak akan pernah merasakan apa? Kehausan. Yang mana sebelumnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdiri ya di padang mahsyar, yang mana matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu dekat. Bagaimana kondisi saat itu? Kering kerontang, kepanasan, kehausan. Maka kemudian digiring ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala para umat yang mendengar itu, maka berlomba-lomba dengan Nabi untuk bisa mencapai ke telaga, karena dia tahu kalau orang yang minum dari telaganya dia tidak akan pernah merasa kehausan. Nah, tatkala terjadi itu, maka dipisahkan antara umatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umatnya, tidak semuanya. Nah, lihat bagaimana sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menginginkan kesusahan, tidak menginginkan keburukan atas umatnya. Beliau mengatakan, Ya Rabb, ashabi ashabi, au ummati ummati. Maka tatkala dipisahkan sebagian umatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Ya Rabb, sesungguhnya mereka adalah sahabatku, sesungguhnya mereka adalah umatku. Beliau enggak mau, saking cinta dan sayangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah mereka lakukan sepeninggal dirimu. Maka kemudian di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mau orang yang mengganti agamanya ya masuk ke dalam telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Suhqan suhqan liman baddala ba'di. Jauh-jauh, celaka orang yang telah meninggal, orang yang telah merubah syariat sepeninggal diriku, orang yang telah merubah ajaranku sepeninggal diriku. Ya, tapi di situ ada kisah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat sayang cinta kepada umatnya, sehingga tidak menginginkan umatnya mendapatkan apa? Keburukan. Kemudian faedah hadis berikutnya, bahwa riya merupakan bagian dari perbuatan syirik. Ya, meskipun syirik kecil, akan tetapi dikhawatirkan bisa menjadi syirik besar. Kemudian di sini anak ingin sampaikan tentang kapan riya itu. Jadi riya itu bisa menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya riya itu terkadang bisa menjadi syirik besar dan terkadang bisa menjadi syirik kecil. Kapan itu? Sesuai dengan pelakunya. Ya, sesuai dengan pelakunya. Jadi ketika seseorang dia beribadah tujuannya hanya untuk riya, ya, jadi kalau riya dia tujuannya memang untuk riya. Ya, tujuannya adalah untuk riya. Tidak ada tujuan awalnya dia ibadah, tetapi memang benar-benar dia melakukan ibadah untuk riya, dilihat oleh manusia. Maka disitulah itu menjadi syirik besar. Kenapa? Karena tidak sedikit pun dia tujukan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi untuk siapa? Untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh orang-orang apa? Munafik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka tidaklah sholat kecuali dalam keadaan apa? Malas.
Dan mereka melakukan itu semata-mata hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Jadi mereka beribadah, beramal, memang tujuannya untuk dilihat manusia. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, adapun syirik kecil, ya, riya menjadi syirik kecil adalah ketika seseorang ibadah, di awal ibadahnya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian timbullah riya tersebut di tengah-tengah ibadahnya. Nah, maka disitulah jadilah riya itu menjadi syirik kecil. Bukan memang tujuan awalnya dia untuk riya dalam segala hal ibadah. Ya, dalam segala hal ibadah. Ya, maka riya terkadang bisa menjadi syirik kecil, terkadang juga menjadi syirik besar. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, faedah yang terakhir dari hadis ini bahwa kewajiban bertanya kepada ahli ilmu terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu, ini para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Kenapa? Agar tidak tersesat dan menyesatkan. Orang kalau nggak punya ilmu, akhirnya dia akan tersesat. Beramal sesuai kehendaknya saja, tidak sesuai dengan aturan Allah dan juga Rasulnya. Yang dikhawatirkan dengannya itu, maka dia menyesatkan orang lain. Mungkin orang lain melihat, wah bagusnya amalannya dia, kemudian bertanya, dia sampaikan, akhirnya menyesatkan. Oleh karenanya, ya disebutkan di dalam hadis tentang bagaimana ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad." Sesungguhnya ilmu itu tidak langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Akan tetapi kata Nabi alaihi wasallam, "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Akan tetapi ilmu itu dicabut perlahan-lahan dengan meninggalnya para ulama. Kemudian hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Akhirnya ketika ulama sudah hilang, yang benar-benar ulama ya, akhirnya manusia bingung. Akhirnya menjadikan manusia-manusia yang dia tidak memiliki ilmu sebagai orang pemuka agama. Padahal sebenarnya dia apa? Jahil, bodoh, tidak mengerti tentang agama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm." Akhirnya mereka apa? Ditanya dan dia memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhallu." Maka mereka itu adalah orang yang sesat, wa adhallu. Kemudian dia apa? Menyesatkan. Maka bahaya. Ketika tidak memiliki ilmu sudah stop. Tanya kepada orang yang memiliki kapasitas ilmu, agar kita tidak menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan orang lain. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi pada majelis besok pagi dalam pembahasan fikih dan juga tazkiyatun nufus insyaallah taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat, yang dengannya semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus takut, ya, terus berintrospeksi diri tentang ketauhidan kita, senantiasa kita takut dari perbuatan syirik. Ya, karena perbuatan syirik ini sangat bahaya fitnahnya bagi manusia, terutama bagi yang tidak memiliki ilmu agama. Maka banyak-banyak kita belajar, ya, terutama tentang akidah dan tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurnikan akidah kita,
senantiasa menjalankan kita di atas pemahaman akidah yang benar. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.